Action. Halo sobat sineas, kembali lagi di Tongsis Tongkrongan Sineas dengan Idan di sini serta bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini di episode kali ini, yaitu editor berkelasnya Graha Cinema nih guys. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri kak. Orang spesial cuma sampai sekarang masih belajar jadi editor. Oke. Karena saya Arya di Kriawan si Gundul. Tapi Oke, Kak si Gundul ya. Nah, jadi di episode kali ini nih guys, kita mau membahas tentang pereditan duniawi nih. Karena ya tahu sendiri lah ya, bintang tamu kita ini, wah kalau ngedit udah nggak biasa ditanyain lah, kalau ngedit udah keren lah gitu kalau ngedit ya. Nih, aku mau tanya dulu nih ke Kak Arya nih. Aplikasi ini apa ya bilangnya? Kayak alat tempurnya untuk ngedit itu apa sih Kak? Biasanya yang lebih Hollywood ke profesionalnya itu biasanya lebih DaVinci, Avid, Composer, paling bawahnya ya Premiere Pro. Kalau yang biasanya Kak Arya pakai nih buat ngedit filmnya di Graha Cinema, Premiere Pro. Premiere Pro. Wah, Premiere Pro guys, pakai Premiere Pro. Sekarang CapCut PC juga bisa. CapCut PC juga. Wah. Gampang ya pakai CapCut. Nah, Apalagi ada kalau input. ngedit subtitle juga. Nah, CapCut guys kalau Audio ngedit AI. subtitle. Kalau ke audio paling ya audio Adobe Podcast lah ya. Kalau itu biasa lah. Adobe Audition. Nah, ini Kak, aku mau tanya soal editing Kak ya. Biasanya kendala di editing itu apa aja sih Kak? Lebih sering mengumpulkan mood. Oh, ngumpulin mood dulu. Ya. Daripada teknis editnya ngumpulin mood dulu ya lebih susah ya. Ngumpulin. Ya Kalau soalnya mood nemu, teknis yang ketemu baru. soalnya ya itu guys, editing itu nggak jauh-jauh dari mood guys. Kalau moodnya kita bagus, editingnya juga bagus ya Mas ya. Sip. Kalau editing ya, bahas editing. Mas Arya ini sukanya apa ya, ngedit lebih nyaman ya, bukan sukanya, lebih nyamannya itu ngedit genre apa sih? Lebih nyamannya ke genre-genre drama ya. Oh, drama. Tapi dramanya yang lebih ke bukan romance ya. Kalau romance agak buntu saya. kayak permasalahan sosial gitu. Oh, permasalahan Nah, sosial. iya. Kayak salah satu film Graha Cinema Ratna itu ya. Ya. Gitu. Terus nih Mas, kan apa ya? Ini melenceng dari editing lah ya. Aku mau tanya, Mas Arya ini selama di Graha Cinema nih, udah ngeproduksi berapa film? Dulu yang pertama waktu awal-awal masuk ke sinema Ya. itu Why. Why? Terus Melodia, Kalau dia, terus Ratna, Ratna, Pancaan, Bancaan, terus sama lagi ini ada nanti. ada ini lagi satu Ya, lagi nih, ya. yang masih tanda tanya nih. Ya. Berarti total 5 film lah ya. Iya, ya. Wah. Capek enggak, Mas? Tentunya iya. Tapi dilakukan dengan penuh cinta. Wah, Oh, penuh cinta. cinta. Kuncinya penuh cinta, guys. Penuh cinta kuncinya. Terus kalau buat kalian yang belum tahu, Kak Arya ini juga itu menjabat sebagai humas di Graha Cinema. Tentunya ya di humas jangan jauh-jauh dari editing lah ya. Kalau kalian tahu kayak di Instagramnya Graha Cinema yang sekarang dicari aja Graha Cinema Untak Surabaya di Instagram. Jangan lupa follow juga. Itu kalian lihat desain-desainnya itu Mas Arya semua yang bikin guys gitu. Dari learning sinematografi, terus edit tentang hari-hari besar, foto pengurus segala macam itu Mas Arya. Nah, aku mau tanya nih Mas, susah nggak jadi humas Mas? Kalau menurut aku sih ya lebih ke time manage-nya. Oh, time manage-nya. Kalau Anda kan dulu anak humas ya. Ya, saya dulu humas, by the way. Ya, Terus? gitulah ya. Time manage-nya susah Iya, ya. bener. Terus ya mungkin kadang suka overload kebanyakan konten Ya. gitu ya. Nah, aku mau tanya, Mas Arya sendiri ada apa ya? Cara tersendiri nggak buat nge-manage overload kalau misalnya nih lagi overload konten, lagi capek nih buat konten segala macem. Kan pasti kan, tapi kan untuk di pengurus sendiri kan ada kayak beban tersendiri lah ya, bukan beban, kayak ada timeline tersendiri lah buat konten itu kan. Ya. Kalau Mas Arya lagi overload nih, ada cara sendiri nggak buat kayak wah udahlah harus dikerjain gitu atau gimana? Kalau misalnya lagi terkena aku kena pressure nih, Ya. kena deadline. Mm-mm. Nah, itu agak break sebentar terus biasanya nyemil dulu. Oh nyemil, oke. Makanya gendut. Iya kan. Terus? Editor itu memang kebanyakan gendut. Mas. Nah,
terus langsung dikerjain. Terus buntu lagi ya berhenti lagi. Oh, jadi kalau emang lagi butuh Ya. berhenti sebentar gak apa-apa, Ya. tapi jangan kelamaan guys kalau ngedit ya kan. Iya. Terus nih Mas, kalau ngedit, masalah ngedit ya kita kembali ke editing. Nah, Selain ngedit film nih, Mas Arya itu sering ngedit apa lagi sih? selain film di luar film ya, Ya, lebih kayak saya freelance sih. freelance juga. Freelance, saya video wedding, Oh, dokumentasi oke. apa gitu. Dokumentasi. Event juga Mungkin bisa. event gitu. Company profile juga Company bisa. profile. Oke. Nah, Nih guys, kalau kalian nih lagi pengen nyari nih buat videographer wedding, videographer event, videographer, mungkin kalian yang suka otomotif atau suka modif-modif Nah, sepeda suka. nih, langsung saja hubungin. Apa nama IG-nya? Red Wolf Media. Red Wolf Media. Nanti ada muncul di sini Red Wolf Media, oke? Promosi ya. Iya, promosi dong, harus dong. Kita kan mensejahterakan. Nanti masuk kas geraya. Oke, kembali ke editing. Nih. Oke. Editing Mas ya. Editing itu kalau yang aku tahu nih ya, kan Ya. aku juga ya bisa lah dikit-dikit ngedit. Itu rada ribetnya itu biasanya di pemilihan footage yang awal ya Nah, kan. Habis ya. pemilihan footage, Audio. nanti yang paling ribet lagi audio. Nah. Pemilihan audio, habis pemilihan audio nanti ada lagi kayak sound effect segala macam. Nah, terus yang paling puncaknya nih color grading. Nah, itu kan paling susah sih Mas ya. Nah, kalau Mas Arya sendiri itu kalau mau nge-color grading nih, itu ada tahapan-tahapan sendiri nggak? Atau ada kayak ya tips-tips lah buat teman-teman ini? Sedikit bongkar dapur ya. Bongkar dapur, dibongkar nih di sini. Itu eksklusif ini di Toksis guys. Jadi kalau tahap yang pertama itu kan misal kita pakai video footage yang raw kayak S-log, V-log, Iya. C-log. Heeh. Itu aku ke color transform dulu. Jadi biar muncul dynamic range-nya gitu. Baru kita masukin kayak color correction lah. Ya. Terus baru lagi kita bikin lagi look-nya itu seperti yang kita mau kayak hijau apa biru gitu anget. Nah, gitu. Berarti warna itu kalau yang aku tangkap ya, warna itu penting buat apa ya? Feel filmnya sendiri Nah, Mas ya. menyampaikan pesan lewat warna. Itu rada tricky gak sih Mas emang. Tapi ya gitu. Emang susah-susah gampang. Nah, yang aku tahu nih sekarang ya kalau buat color grading, emang aplikasi yang lagi dipakai sama orang-orang kan nih DaVinci Resolve. Nah, Ya kan soalnya dia emang color grading kan ya itulah tahu kan ya yang ribet tapi enak kan kata orang-orang. Nah. Nah, Mas Arya sendiri udah nyoba belum atau udah mulai ngulik DaVinci belum? dulu sih pernah. Pernah. Emang enak, fiturnya banyak meskipun yang gratis ya. Iya. Yang gratis itu udah banyak banget. Cuman ya gitu, masalah ke spek laptop saya. Tetap ke spek laptop ya Iya. kalau editing ya. Tapi itu udah disarankan belum untuk teman-teman buat color grading? Apa harus belajar di Premiere dulu atau langsung ke color grading atau gimana? Fleksibel sih, bisa mulai dari mana aja kalau software editing itu. Ya, CapCut, Premiere Pro, terus bisa kayak DaVinci itu kan spesialisnya color grading kan. Iya. Nah itu bisa ngedit di Premiere Pro dulu kayak nyusun naskahnya gitu. Terus baru colornya di DaVinci. Oke. Nah gitu biasanya. Ini kan ngedit, dari tadi kan kita bahas ngedit film. Pernah nggak Mas ngedit motion graphic? Mesin grafik masih 10% ya. Masih belum ya. Belum masih, ya. masih belajar baku Masih harus belajar. banyak Nah. ya. Cuma pernah nggak sih Mas kayak motion graphic kan identiknya kan sama After Effects AE kan. Pernah nggak Mas Arya itu ngedit nyoba ngedit film pakai After Effects itu? Belum sejauh ini belum pernah ya. Soalnya belum butuh yang kalau After Effects kalau di produksi film yang besar ya. Itu bisanya kayak ngehilangin kabel-kabel yang kelihatan gitu. Oh, gitu. Buat Terus kayak- masking gitu Nah, ya. iya. Ini guys, Mas Arya ini, fun fact-nya Mas Arya ini ya, dia itu editor yang apa ya? Kalau masalah warna itu dia tuh paling diperhatikan guys. Kalau kalian belum tahu nih, dia tuh kalau udah masak nyangkut ke warna, dia tuh paling detail buat warna. Soalnya di pengalamanku sendiri, produksi satu film sama Mas Arya ini itu dimarahin aku guys. Gara-gara aku kan pakai dua kamera dan kamera satu sama kamera dua itu warnanya nggak sama. Beda white balance. Beda white balance dimarah-marahin aku guys ya. Makanya salah itu sih ya Pak ya. Cuma ya gitu.
ya gimana lagi namanya kesalahan teknis. Cuma Iya. hasilnya Namanya manusia ya. itu hasilnya bener-bener keren kalau Arya yang ngedit ini guys. Sumpah Kok aku bisa? gak bohong. Kalian bisa lihat aja film-filmnya, nantikan aja di YouTube-nya Geraha Cinema. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, nggak bakal nyesel kalian, sumpah. Mas, aku mau tanya nih buat editing ya. Editing itu yang harus apa ya? Kalau teman-teman pemula, teman-teman yang baru mau belajar ngedit nih, Ya. Mas Arya itu sarannya itu belajar apa dulu di editing? Kalau aku saranin belajar di audionya dulu kan, audio visual, lebih ditekanin di audionya. Percuma visualnya bagus, audionya Buruk. jelek. Nah, Berarti ke audio dulu ya. Setelah audio baru ke visualnya. nyusun video visualnya. Itu kalau Mas Arya sendiri ya, sarannya itu buat teman-teman nih. Jangan mandang spek PC dulu atau spek Ya. laptop dulu ya. Buat saran Mas Arya untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia editing nih, baru belajar editing, itu enaknya pakai aplikasi apa? Kalau yang belum punya laptop ya nggak PC ya, Ya. lebih ke CapCut juga bisa, KineMaster juga bisa. Banyak kok di Banyak. HP itu ya, banyak. Ada VN juga ya. Nah, VN. Cuma kalau yang di laptop itu Mas Arya lebih cenderung kemana nih? Apa After Effects atau Premiere Pro atau DaVinci Resolve atau Las Vegas atau yang satu lagi tadi apa itu? Avid ya? Ya, Avid itu. Kalau saya lebih saranin ke DaVinci, soalnya kan ya gratisnya udah banyak. Kalau Premiere Pro kan masih trial. Kalau Premiere Pro harus subscribe dulu ya, Nah, harus subscribe. bayar dulu ya. Itu Nah. disarankan untuk freelancer muda. Tapi yo gak nutup gak sih Mas ada bajakannya juga. Nah. Enggak, bercanda. Premiere Pro saya subscribe kok. Saya subscribe, tenang. Terus bahas tentang editing Mas ya. Mas Arya ini punya apa ya, kayak idola atau tokoh yang Mas Arya itu Mas Arya idolakan nggak di editing gitu? Ini sih ada. Siapa? Ngapsa, Aku nggak bisa. Anjas Maradita. Anjas Maradita. Kalau Indonesianya ya. Iya. Kalau luarnya? Keluarnya sih apa ya? Pokoknya yang edit Batman itu yang di direct sama Christopher Nolan. Wah, itu sih emang gak main-main. Emang sumbernya Mas Arya itu sumbernya dari pusat guys, emang guys. Ngedit Batman soalnya, itu gak main-main saya emang. Nah, Mas Arya sebagai apa ya, editor Geraha Cinema. Biasanya nih ya, kalau produksi itu kebanyakan kan Mas Arya kan juga ikut produksinya, maksudnya hari H produksi. Mungkin teman-teman nih bingung sih, kenapa kok editor ikut hari H produksinya gitu. Kenapa kan tugas editor kan cuma ngedit aja gitu. Jadi gak perlu ikut produksinya juga. Nah, mungkin Mas Arya bisa jelasin pentingnya kenapa emang editor itu harus ikut ke produksi hari H-nya itu, Mas. Nah, jadi ada 3 editor ya di film. Ya. Ada offline editor, online editor, sama sound designer. Ada lagi sih 4 sebenarnya. Visual effect editor. Nah, itu kalau yang di hari H itu offline editor. Nah, fungsinya itu buat nge-backup footage-nya. Jadi dimasukin dulu di preview. Jadi ada bocornya apa enggak. Kalau ada bocornya retake ganti. Oh gitu. Jadi emang penting Mas ya, editor Penting. ikut produksi itu penting ya buat nge-backup, terus buat ngelihat juga nge-preview barangkali ada yang kelewat di mata DOP sama mata sutradara gitu kan ya. Nanti baru bisa retake biar cepet lah retake ya. Ya, nggak ngulur waktu lah ya. Oh gitu. Nah, selain Mas Arya ngedit film kan kita juga tahu nih Mas Arya juga pinter lah ngedit desain nih. Apalagi desainnya kreasi memang sekarang kan Aduh. wah, keren-keren kan. Ada. Untuk ngedit desain sendiri Mas Arya itu pakai aplikasi apa? Dulu saya startnya dari Canva ya. Oh dari Canva. Nah. Wah, sama dong. Cepat ya, Mas. So cepat ya. Gratis ya. Bukannya premium. Terus untuk sekarang Mas pakai Terus lebih ke Photoshop sekarang. Photoshop. Lebih advance aplikasinya. Nah, Lebih enak Photoshop ya. ya. Lah, itu Photoshop sendiri Mas ya. Kan untuk aplikasi edit desain kan banyak nih, ada Photoshop. Yang aku tahu ya ada Photoshop, AI, Corel, terus Lightroom. Salah, Lightroom kan foto, Mas. Ya. Desain ini desain. Lightroom habis itu apa lagi ya?
ada udah disebutin semua iya. deh kayaknya. Mas Itu. Arya nih dari 3 aplikasi inilah yang biasanya orang-orang tahu lah ya. Iya, iya. Photoshop, AI, Corel. Mas Arya itu lebih apa ya? Lebih pilih Photoshop kan buat desain ya. Cuma Mas Arya ngulik-ngulik juga nggak tentang AI, Corel Draw itu diuluk-uluk juga nggak? Dulu waktu pertama SMA itu ngulik Corel. Heeh. Kan soalnya mata pelajaran dulu Emang diwajibin ada. Corel Iya. ya. Terus berubah ke Photoshop kan. Karena Photoshop itu lebih condong ke digital imaging. Oh. Kayak efek-efek aneh-aneh gitu lah. Ya paham. Terus baru kalau AI atau Illustrator itu lebih ke gambarnya. Ya. Ada lagi sih gambarnya itu kayak Infinite Paint Oh. di iOS nih, tapi Itu kalau Infinite Paint itu dia lebih ke gambar beneran Mas ya. Kayak Ya. pakai apa ya? Biasanya pakai iPad Kak sih nah Mas itu? iPad pentap gitu. Nah, kan nih aku mau bahas tentang isu-isu terbaru nih Mas. Oh, Isu-isu yang ada di sekitaran kita. banget ya. Buat Mas Arya kan freelancer. Ah. Kan sama kayak juga. Saya kan juga freelancer. Nah. Barangkali kalian butuh hubungi aja di bawah ini. Gas. Oke? Nanti ada IG-nya muncul, oke? Kas berasin namanya lagi. Lah, menurut Mas nih kan di lingkungan kita nih, aku nggak mau nyebut merek dulu. Lingkungan kita nih kan ada baru nih. Dia itu freelancer, buka jasa dengan harga yang di bawah pasar, Mas. Aduh. Merusak pasar nih Nah. dia nih. Menurut Mas Arya gimana nih pendapatnya kita sebagai freelancer nih terganggu sebenarnya kan? Cuma menurut Mas Arya sendiri gimana? Tapi yang katanya orang kan rezeki ada sendiri, tapi ya enggak gitu ya. Itu enggak pasar. Itu lebih ke ya apa ya? Lebih ke gak punya rasa Manusiawi Nah. lah ya, sama sesama freelancer gitu lah ya. kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bikin video dihargai 100.000. Iya. Itu belum harga kameranya. Kalau kameranya rusak, servisnya mahal nanti. Nah iya sih, harga soalnya apa Mas? Yang kalau aku rasain sendiri ya. Kita alat-alat kita buat tempur nih kayak kamera, terus laptop, segala macamnya itu kan nggak murah Mas ya. Nah. Terus kalau kita nge-freelance dapat kerjaan dihargai murah itu kayak males gak sih Mas emang Mas? Kayak ya wis lah garap selesainya lah gitu kan. Nah, mungkin dari Mas Arya nih, kan waktu kita udah mepet nih. Mungkin dari Mas Arya ada pesan-pesan nggak untuk editor-editor pemula nih, atau enggak teman-teman yang baru mau terjun ke dunia editing gitu. Walaupun video maupun desain Mas. Ada nggak buat teman-teman nih? Untuk editor-editor ya, Ya. yang pemula. Saya juga pemula. Nah, lebih exploring lagi style-style yang menurut kamu cocok. Nah, untuk yang lewat kayak di beranda-beranda di FYP, TikTok, IG, Reels. Nah, itu bisa jadi kamu campurin ke seperti ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Wah, Nah, tuh guys. Itu pesan-pesan. Jadi explore aja Mas ya. Kayak cari karakteristik dari kita masing-masing gimana ya. Soalnya kan sekarang editing ini udah apa ya? Hampir mau kegeser sama bantuan AI kan, artificial intelligence. Cuma yang nggak bisa diganti, aku punya idola Mas, namanya Deder Jeder. Dia bilang, ya nggak bisa diganti dari editor-editor kayak kita itu, taste-nya Mas. Emang karakteristik dari kitanya sendiri emang. Nah, udah nggak kerasa nih Mas, waktunya udah tutup. Jadi udah habis waktunya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Arya udah mau hadir di podcast kali ini, di Talkshow kali ini. Teman-teman, itu tadi sedikit ilmu dari editor andalannya Graha Cinema lah. Editor andalan Graha Cinema. Jangan lupa untuk explore lebih banyak explore buat karakteristik kalian semua. Jangan takut mencoba. Emang soalnya di editing itu ya tricky lah emang. Jadi jangan takut mencoba, explore aja, lakuin aja, jangan kebanyakan mikir. Untuk Talkshow kali ini aku tutup dulu. Nantikan terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG Graha Cinema sama TikToknya juga jangan lupa. Terus subscribe channel Graha Cinema di YouTube ini, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak kelewatan episode-episode podcast berikutnya. Graha Cinema,
Rolling action.